Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak Channel. Bersama saya, Faris Yustian. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sebuah tutorial yang sepertinya sangat diminati ya. Maksudnya sekarang ini sangat banyak yang melakukan apply ini. Yakni tutorial tentang pembuatan NPWP atau tutorial permohonan NPWP secara online. Kita tahu bahwa per tanggal 15 Juni besok, seluruh kantor pajak di Indonesia akan mulai buka kembali untuk layanan tatap mukanya. Nah, tetapi ada beberapa layanan yang selama ini mungkin bisa dilayani dengan tatap muka, tapi untuk saat ini tidak bisa. Salah satunya adalah tentang permohonan NPWP baru. Jadi, apabila sekarang Anda yang berminat untuk membuat NPWP atau mendaftarkan diri untuk membuat NPWP, maka tidak bisa dilayani secara tatap muka. Solusinya seperti apa? Solusinya kita menawarkan permohonan NPWP secara online. Dan ini sudah dilakukan dari beberapa tahun yang lalu. Jadi bagaimana caranya untuk membuat permohonan NPWP secara online, khususnya bagi Anda yang karyawan ya. Karena itu sangat mudah nanti tutorialnya. Baik, mari kita ikuti tentang tutorial permohonan NPWP secara online. Lewat situs pajak tentunya. Baik, sebelum masuk ke tutorial, kita bicara dulu tentang NPWP. Kita bicara dulu tentang definisinya. Apa itu NPWP? Nomor pokok wajib pajak. Baik, untuk NPWP sendiri, definisinya adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal. Artinya, di sini NPWP dia semacam tanda pengenal bagi wajib pajak. Gitu. Jadi, artinya bahwa Anda sudah menjadi wajib pajak adalah Anda sudah punya nomor NPWP. Jadi, nomor NPWP ini bukan sekedar syarat tambahan untuk mencari kerja, syarat tambahan untuk mengajukan kredit, dan sebagainya. Tapi nomor NPWP adalah tanda pengenal bahwa Anda bagian dari wajib pajak. Jadi kenapa Anda disebut wajib pajak? Karena Anda punya NPWP. Walaupun nanti masalah untuk pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan sebagainya, itu nanti ada sendiri. Yang jelas, ketika Anda sudah punya NPWP, maka Anda bisa disebut sebagai wajib pajak. Artinya nanti ada hak dan kewajibannya. Jadi sekali lagi, NPWP tidak hanya sebatas kartu tambahan, sebatas syarat tambahan untuk mencari kerja, ataupun untuk permohonan kredit. Seperti itu untuk definisinya. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara pembuatannya. Pertama, kita cari dulu tutorialnya, lihat dulu tutorial untuk permohonan ini. Nah, langkah pertama adalah kita buka dulu situs dari DJP. Situsnya pajak.go.id. Seperti biasa, kita buka situs pajak. Jadi kalau misalkan tidak tahu situsnya, klik di browser saja situs pajak gitu atau pajak. Nantinya akan biasanya di paling atas itu ada situs pajak. Namanya pajak.go.id. Kemudian, setelah Anda buka, kali ini Anda harus pilih yang pendaftaran NPWP. Jadi Anda pilih yang pendaftaran NPWP. Nah, setelah Anda pilih ini, jadi di sini ada beberapa menu ya. Nah, salah satunya ada pendaftaran NPWP. Nah, Anda klik pendaftaran NPWP di sini. Kemudian, nanti akan diarahkan ke situs berbeda. Alamatnya situsnya itu IREK Pajak. Nah, tampilan IREK Pajak itu seperti ini. E-registrasi pajak. Nah, sebelum Anda bisa login, pastikan Anda daftar dulu. Jadi sebelum Anda bisa gunakan akun ini, Anda harus klik daftar dulu. Jadi kita harus daftar dulu untuk yang belum pernah buka atau belum pernah registrasi ya. Jadi kita daftar dulu di sini. Yang tadi situs pajak tadi. Kemudian setelah itu akan ada dua langkah pendaftaran ya. Nah, langkah pertama yang harus kita masukkan adalah alamat email. Jadi syarat utama untuk membuat NPWP online adalah Anda harus punya alamat email. Alamat email itu apa? Nah, Anda bisa ya
saat ini saya yakin semua orang pasti punya alamat email ya. Maksudnya yang sudah terkoneksi dengan gadget dan sebagainya, saya yakin sudah punya email semua. Mau itu Gmail, Yahoo, atau apapun, yang pasti alamat email ini yang bisa Anda gunakan, yang sering Anda gunakan. Jadi jangan sampai Anda tahu alamat emailnya tapi lupa passwordnya dan sebagainya. Jadi alamat yang bisa Anda gunakan sehari-hari. Kita tulis alamat emailnya, kemudian silakan klik kode kode CAPTCHA-nya ini, kemudian klik daftar di sini. Setelah kita klik daftar, akan ada notifikasi sukses. Terima kasih telah melakukan sesi 1 ini atau langkah pertama ini. Nah, setelah itu, silakan Anda kembali ke email Anda. Silakan buka di aplikasi emailnya. Misalkan kalau saya buka di Gmail atau saya pakai Gmail, silakan Anda buka di kotak masuknya. Ada email baru dari e-registration. Judulnya atau subjeknya itu adalah email aktivasi e-reg. Nah, email baru ini silakan Anda klik atau Anda buka. Kemudian setelah itu akan ada pemberitahuan untuk aktivasi atau untuk verifikasi. Jadi silakan di email baru tadi, silakan dibuka dari e-registration pajak, silakan dibuka, kemudian silakan di bawahnya ada link aktivasi atau link verifikasi. Nah, link ini Anda harus buka. Link verifikasi ini silakan Anda klik, buka. Kemudian setelah itu akan muncul pendaftaran akun atau langkah kedua. Jadi tadi yang langkah pertama adalah memasukkan alamat email Anda. Kemudian di langkah kedua itu kita masukkan kira-kira kita mau buat NPWP-nya apa? Karena ada pilihan, ada orang pribadi, ada badan, ada juga pemungut. Tapi kalau misalkan kita mau buat untuk pribadi, misalkan untuk diri sendiri gitu, silakan pilih jenis WP-nya adalah orang pribadi. Kemudian nama sesuai KTP, jadi sesuai dengan KTP kita. Alamat email sudah otomatis. Nah, kemudian Anda masukkan password yang Anda nanti mau pakai. Password ini saya sarankan untuk yang sederhana. Boleh disamakan dengan password email Anda, atau password pekerjaan Anda, dan sebagainya. Artinya password yang sangat mudah untuk diingat. Kemudian setelah itu, Anda masukkan nomor telepon Anda. Jadi di sini ada bintang-bintang merah, itu yang harus diisi. Jadi ada jenis WP, nama sesuai dengan KTP, password, dan nomor handphone. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan sebagai penambah keamanan. Silakan Anda pilih salah satu pertanyaannya, kemudian silakan dijawab. Misalkan nama siapa pahlawan masa kecil Anda? Misalkan kalau saya jawab Superman. Berarti pertanyaannya silakan Anda pilih yang siapa pahlawan masa kecil Anda, kemudian pilih jawabannya Superman. Kemudian setelah itu masukkan kode verifikasi kembali, kode CAPTCHA-nya itu, kemudian klik daftar. Nah, setelah langkah kedua ini berhasil, Anda akan diarahkan kembali ke email Anda. Jadi silakan buka kotak masuk Anda, kotak masuk emailnya. Di situ nanti akan ada email baru dengan subjek sekarang email aktivasi akun. Jadi kalau yang pertama adalah email aktivasi e-reg, jadi untuk verifikasi akun email kita. Kemudian setelah itu email yang kedua adalah email aktivasi akun, akun untuk membuat nomor NPWP. Jadi kita buka email baru ini. Kemudian setelah kita buka, kembali ada link aktivasinya. Silakan link aktivasi ini kita buka. Kemudian setelah berhasil dibuka, akan ada notifikasi selamat. Akun atas nama yang kita buat ini, misalkan Faris Yustian, telah berhasil dibuat. Fasilitas pertama yang Anda dapatkan adalah untuk pendaftaran NPWP. Artinya, kita bisa mulai untuk pendaftaran NPWP.
Jadi tadi ya, sebelum Anda memulai untuk pendaftaran NPWP, ada 2 langkah dulu. Yang pertama adalah masukkan email, kemudian setelah itu verifikasi. Setelah verifikasi, Anda masukkan mau daftar sebagai apa? Apakah orang pribadi, badan, atau pemungut? Kalau untuk orang pribadi, khususnya karyawan, silakan Anda pilih yang orang pribadi. Kemudian nama sesuai KTP, masukkan password, kemudian konfirmasi ulang passwordnya, kemudian pilih pertanyaan yang paling mudah untuk dijawab. Setelah itu, buka kembali email Anda, ada link aktivasi, nah silakan Anda klik link aktivasinya. Setelah berhasil, akan ada perintah, klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP. Nah, kita klik link ini, nantinya akan menuju situs DJP online khusus untuk pendaftaran NPWP. Ada 10 langkah sebelum kita kirim dokumen atau kirim permohonan NPWP. Langkah pertama adalah kita kategorikan dulu. Tadi kita sudah memilih kategori wajib pajaknya adalah orang pribadi. Nah, berarti kita pilih orang pribadi di sini. Kita pilih orang pribadi, kita centang orang pribadinya. Kemudian di halaman bawahnya ada pusat, status pusat atau cabang. Nah, kita pilih pusat saja. Artinya gini, kalau kita pilih pusat, artinya kita buat untuk diri sendiri. Cabang itu misalkan kalau perusahaan punya cabang, punya beberapa toko dan sebagainya di beberapa daerah, nah itu silakan Anda pilih cabang. Tapi kalau untuk orang pribadi, diri sendiri, kita pilih yang pusat. Jadi kategori wajib pajaknya kita pilih orang pribadi, status pusat atau cabangnya kita pilih yang pusat. Setelah itu, silakan ke bawah. Berikutnya adalah kewarganegaraan. Kita pilih, kalau kita WNI, kita akan pilihkan WNI atau kita centang WNI. Kemudian ada 2 validasi. Nah, ini yang paling penting pada saat awal. Masukkan nomor KTP Anda dan juga nomor kartu keluarga. Jadi sebelum Anda buat NPWP, pastikan dokumen ini sudah berada di tangan Anda. Bisa dicek nomornya. Jadi kita hanya perlu memasukkan nomor KTP saja dan juga nomor kartu keluarga kita. Kan semua orang Indonesia pasti punya ya, yang sudah dewasa dan sebagainya. Jadi silakan masukkan di 2 kotak ini yang tersedia, kemudian klik CAPTCHA-nya, kemudian kita cek. Kalau ternyata cek dan kebenaran dari cek ini adalah validasi NIK sukses. Untuk merubah data NIK, Kakak silakan klik ulang. Nah, kalau sudah seperti ini artinya ceknya berhasil. Jadi, data ini sudah tersinkronasi dengan data kependudukan nasional. Artinya, kalau kita masukkan nomor NIK dan nomor KTP kita, maka nanti akan mengenerate kira-kira dengan nomor KTP ini, nomor NIK ini, itu sudah punya NPWP atau tidak. Kalau ternyata sudah, ya proses selanjutnya nggak bisa dilakukan. Tapi kalau ternyata belum terdaftar sebagai wajib pajak, maka proses pembuatan NPWP ini bisa dilanjutkan. Jadi pastikan ketika kita cek, proses ini bisa dilanjutkan. Alias, tombol next yang di bawah, itu bisa kita klik. Jadi kalau ada tombol next ini bisa kita klik, artinya proses verifikasi ini berhasil. Cek validasi di data kependudukan nasional itu tervalidasi. Nah, sekarang kita klik next. Berikutnya adalah identitas. Nah, karena tadi sudah diklik, sudah dicek validasinya di data kependudukan nasional, maka data-data di sini itu semuanya sudah tervalidasi. Sama dengan KTP kita. Misalkan nama wajib pajaknya, nama gelar depan, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, kebangsaan, dan sebagainya, itu sudah otomatis terisi. Sudah otomatis terisi, disamakan dengan data KTP kita, atau data di kependudukan kita.
Jadi tinggal kita lanjutkan saja. Jadi kita klik next di sini. Kecuali kalau ada perubahan ya, misalkan gelar depan gitu, misalkan ada gelar akademisnya gitu, atau gelar belakangnya gitu. Ada SE, ME, PhD, dan sebagainya. Nah, silakan itu ditambahkan. Kemudian kita klik next. Kemudian, ini juga yang penting, sumber penghasilannya. Nah, di sini ada 4 sumber penghasilan. Kalau Anda sebagai karyawan, silakan Anda pilih di pekerjaan dalam hubungan kerja. Jadi yang pertama, kalau Anda statusnya adalah karyawan, silakan centang yang pekerjaan dalam hubungan kerja. Jadi ini yang kita centang. Kemudian setelah itu, klasifikasi lapangan usaha, kita klik di kotaknya, kode clue-nya kita klik. Kemudian nanti akan tampil kode clue seperti ini, ada 1-5. Nah, silakan Anda sesuaikan. Apakah Anda seorang PNS, anggota militer, pegawai BUMN atau BUMD, pegawai swasta, atau pensiunan. Nah, rata-rata kalau Anda seorang karyawan, nah silakan Anda pilih yang pegawai swasta. Karyawan swasta ya, artinya kita pilih yang pegawai swasta. Kita pilih pegawai swasta. Kemudian, kalau misalkan Anda kegiatan usaha, jadi kita pilih salah satu. Jadi tadi kan ada beberapa pilihan ya sumber penghasilannya. Dari pekerjaan, dari kegiatan usaha, atau nanti di pekerjaan bebas. Nah, kita pilih salah satu. Jadi kalau misalkan tadi sudah diisi, maka langkah yang ini kita bisa skip. Kegiatan usaha ini bisa kita skip. Tapi kalau Anda seorang pedagang, nah silakan Anda pilih yang kegiatan usaha. Kemudian kegiatan usahanya apa, misalkan dagang apa. Kemudian kalau Anda mereknya, merek usahanya, misalkan merek toko atau merek dagang dan sebagainya, silakan Anda ketik. Kemudian memiliki karyawan atau tidak, misalkan kita punya usaha supermarket gitu. Nah, kita memiliki karyawan, berarti kita jawab ya. Kemudian metode pembukuannya atau metode laporan keuangannya, apakah pakai pembukuan atau pakai pencatatan. Pembukuan itu artinya ya sudah ada laba ruginya. Kalau pencatatan, kita hanya mencatat berapa penjualan kita, omset kita berapa. Setelah itu, klasifikasi usahanya, silakan kita klik lagi. Kode clue-nya, silakan kita klik. Nah, nantinya akan sama dengan yang karyawan tadi, silakan Anda pilih. Kalau ini banyak ya, kalau untuk kegiatan usaha itu clue-nya banyak, sampai ratusan. Nah, silakan klik di nama clue, silakan kita ketik, misalkan keyword-nya apa, misalkan dagang sembako gitu, atau dagang suku cadang misalkan. Oke, kita pilih misalkan Anda jual suku cadang atau spare part mobil. Berarti kita pilih dagang, kita pilih yang suku cadang aksesoris mobil, kemudian kita pilih, klik pilih. Berikutnya, kalau misalkan Anda pekerjaan bebas, nah kali ini bukan yang 2 di atas tadi, bukan karyawan, bukan juga kegiatan usaha. Sekarang pekerjaan bebas, contohnya ada dokter, pengacara, dan sebagainya. Contohlah Anda seorang dokter umum. Berarti kita pilih pekerjaan bebasnya, itu adalah dokter umum. Kemudian merek dagang, kalau misalkan Anda punya merek dagang. Memiliki karyawan atau tidak? Kita jawab tidak, misalkan kalau Anda bekerja sendiri. Pembukuan atau pencatatan, seperti tadi. Kalau seorang pekerja bebas, itu biasanya karena pakai norma, maka kita pilih yang pencatatan. Jadi untuk seorang pekerja bebas, biasanya karena pilih norma, penghitungannya, maka kita pilih yang pencatatan saja. Kemudian seperti biasa, klasifikasi lapangan usahanya kita pilih, kemudian keyword-nya kita pilih, misalkan dokter gitu. Nah, kita pilih kemudian praktik dokter umum. Nah, kita pilih di sini, kalau misalkan Anda dokter spesialis dan sebagainya, ada pilihan lagi nanti. Karena di sini ada 7 halaman. Gitu. Misalkan klik dokter, berikutnya kita pilih, dan setelah itu, setelah kita
sumber penghasilan tadi ya, sumber penghasilan. Nah, sekarang kita masuk ke alamat sekarang. Jadi setelah dari sumber penghasilan, pastikan tadi ya, pilih salah satu ya, mau itu dari pekerjaan bebas, mau itu dari kegiatan usaha, atau dari karyawan. Nah, silakan Anda pilih yang pilih salah satu, kemudian setelah itu Anda pilih next, dan berikutnya yang harus kita isi adalah alamat domisili. Nah, alamat tinggal sesuai dengan dokumen identitas diri. Nah, berarti kita samakan dengan KTP kita. Kita tulis aja nama jalannya, nah kita isi. Kalau ternyata kebetulan Anda tidak punya nama jalan, misalkan hanya ada nama desa gitu, atau nama blok atau nama gang gitu, ditulis aja yang selengkap mungkin. Misalkan karena tidak ada nama jalan, misalkan kita tulis desa Mekarjaya, blok Wijaya, nomor sekian dan sebagainya. Blok ini sudah Anda tulis juga gitu. Jadi jalan ini tetap harus ditulis walaupun tidak ada di KTP, itu tidak ada nama jalan. Jadi kalau memang tidak ada nama jalan, silakan Anda tulis nama desanya. Jadi nama desa, kemudian kalau memang ada gangnya atau blok gitu, silakan Anda tulis. Kemudian blok ini kan biasanya kalau alamatnya di perumahan ya, blok berapa, nomor berapa. Nah, kalau memang tidak, ya silakan dikosongkan boleh atau ditulis aja 00 atau karakter lain yang sesuai. RT RW juga silakan ditulis. Kemudian yang penting adalah kode wilayah. Kode wilayah ini kita klik di kotaknya, kemudian nanti akan muncul kotak baru. Di situ tinggal kita kasih aja keywordnya nama desa kita. Nama desa yang sesuai dengan KTP kita. Misalkan di sini Kandang Semangkon. Oke, kita pilih Kandang Semangkon desanya, kemudian kecamatannya Paciran, Kabupatennya Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Nah, setelah itu kita pilih di sini. Kemudian setelah dipilih, maka otomatis akan muncul di bawahnya tadi. Jadi kecamatan, desa, dan sebagainya otomatis akan terisi. Nah, setelah itu tinggal kita next saja. Akan seperti ini tampilannya kalau sudah terisi. Berikutnya, setelah alamat domisili, sekarang tinggal kita pilih alamat KTP. Nah, alamat KTP tinggal kita centang saja dengan yang ada di sini, sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Jadi, samakan aja dengan nomor KTP-nya atau alamat di KTP-nya, kemudian kecuali kalau memang KTP-nya itu sudah tidak berlaku ya, maksudnya KTP ini, alamat ini sudah tidak sesuai, misalkan pindah atau memang alamatnya sudah tidak ada dan sebagainya, ya silakan Anda pilih sesuai dengan alamat yang sebenarnya. Alamat domisili yang sebenarnya, tentunya dengan tambahan dokumen gitu. Surat domisili atau yang sejenisnya. Tapi kalau ternyata alamatnya masih sama, kemudian rumahnya juga masih ditempati dan sebagainya, maka silakan Anda samakan antara alamat domisili dengan alamat yang ada di KTP. Setelah itu kita pilih next. Setelah pilih next, maka akan muncul alamat usaha. Ini hanya kalau Anda tadi pilihnya bukan karyawan. Jadi kalau karyawan, maka ini Anda skip. Karena tadi kita pilihnya adalah NPWP untuk karyawan, maka alamat ini kita skip saja. Tapi kalau misalkan Anda seorang pengusaha atau punya dagang tadi ya, maka silakan ditulis letak toko Anda di mana. Misalkan antara rumah dengan tokonya berbeda gitu ya. Misalkan rumahnya di perumahan, kemudian alamat tokonya di sebuah kompleks pasar misalkan, atau kompleks ruko gitu. Maka silakan Anda tulis alamat ruko Anda di mana. Gitu. Ini khusus untuk yang kode usahanya tadi perdagangan, jasa, dan sejenisnya. Yang jelas bukan karyawan atau pegawai. Jadi di sini sudah ada keterangan alamat tempat usaha.
bukan termasuk karyawan atau pegawai. Oke, kita pilih next saja. Berikutnya adalah info tambahan. Nah, info tambahan ini terkait dengan penghasilan. Jadi di sini kisaran penghasilan Anda per bulan itu ada berapa? Apakah kurang dari 4,5 juta? Kemudian apakah di atas itu sampai dengan 10 juta? Kemudian ada beberapa pilihan sampai itu di atas 20 juta. Nah, kira-kira silakan Anda pilih. Yang mana range penghasilan Anda? Gitu. Jadi silakan, misalkan kalau Anda belum bekerja, ya berarti antara 0 sampai 4,5 juta ya. Kalau Anda belum bekerja atau Anda belum punya penghasilan. Silakan diklik yang kurang dari 4,5 juta. Tapi kalau misalkan Anda sudah bekerja, karyawan, kemudian penghasilannya antara katakanlah 5 juta gitu, ya silakan Anda pilih antara 4,5 sampai 9,9 juta. Setelah itu kita pilih next kembali. Berikutnya di nomor ke-8 adalah tentang persyaratan. Nah, karena ini adalah karyawan swasta yang mensyaratkan hanya KTP saja dan itu sudah divalidasi, maka lampiran ini tidak diperlukan. Jadi persyaratan tambahan tidak diperlukan. Jadi artinya ketika Anda mendaftarkan diri ke NPWP Anda sebagai karyawan, maka cukup validasi NIK saja yang di awal tadi. Makanya itu yang penting. Tapi kalau Anda seorang usahanya dagang, jasa, dan sebagainya, biasanya Anda harus melampirkan semacam surat pernyataan usaha, kemudian siup situ, izin gangguan, dan sebagainya. Anda harus melampirkan itu. Kalau khusus perdagangan ya, tapi kalau karyawan cukup di awal tadi saja. Jadi syaratnya hanya perlu validasi KTP dan juga nomor kartu keluarga saja tadi. Makanya tolong siapkan di awal datanya. Jadi persyaratannya sudah memenuhi, tidak ada yang harus dilampirkan, berarti kita bisa lanjut next. Berikutnya setelah persyaratan adalah pernyataan. Jadi pernyataan di sini dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksinya, kita memberitahukan bahwa datanya ini sudah benar dan lengkap. Nah, berikutnya ini juga yang penting, dengan terbitnya NPWP ini saya menyatakan ada dua pilihan. Yang pertama, akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, atau belum akan melaksanakan kewajiban dan hak yang berlaku atau undang-undang pajak yang berlaku. Nah, saran saya, kalau Anda baru pertama kali mendaftar dan tujuannya memang mau mencari pekerjaan atau memang belum ada penghasilan, silakan Anda klik yang belum. Jadi saran saya, apabila di pernyataan ini belum memiliki penghasilan atau belum ingin menjalankan kewajiban dan haknya, maka silakan Anda pilih belum. Artinya nanti ketika Anda sudah punya NPWP, maka tidak ada kewajiban untuk lapor SPT tahunan dan sebagainya. Jadi secara hak dan kewajiban, Anda istilahnya dinonaktifkan terlebih dahulu. Baru nanti setelah Anda punya pekerjaan, Anda punya penghasilan, punya usaha, baru silakan Anda aktifkan kembali nomor NPWP-nya. Walaupun ini sebenarnya NPWP-nya sudah ada, nomornya sudah ada, hanya belum aktif saja misalkan. Gitu. Jadi saran saya kalau Anda sebagai karyawan yang belum bekerja atau Anda orang pribadi gitu ya, fresh graduate yang baru bekerja, nah silakan Anda pilih yang belum. Biar tidak repot di berikut-berikutnya gitu, langkah-langkah berikutnya. Jadi silakan Anda klik belum. Belum akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Berikutnya, setelah itu kita pilih next. Setelah dari pernyataan, yang terakhir adalah info PP23. Nah, info PP23 ini khusus kalau Anda usahanya adalah pedagang. Kita tahu untuk pajak sekarang, apabila omset Anda kurang dari 4,8 miliar, maka pajaknya itu bisa dikenakan hanya 0,5% dari omset tiap bulan.
Jadi kalau memang tujuan Anda, tapi kalau Anda karyawan ya, kalau karyawan ya berarti Anda pilihnya yang di bawah, yang dikenai pajak penghasilan sesuai Undang-Undang PPH. Tapi kalau Anda seorang pedagang yang memang menghendaki pajaknya hanya 0,5% dari omset, silakan Anda pilih yang di atas. Dikenai PPH sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 0,5%. Jadi silakan ini dipilih salah satu. Saran saya, kalau untuk karyawan silakan pilih yang di bawah. Jadi dikenai pajak secara umum. Karena kan kalau karyawan itu kan dikenanya PPh pasal 21. Jadi bukan PP 23. Oke, setelah ini kita pilih, silakan klik simpan. Kita klik simpan di sini. Nah, setelah itu akan ada notifikasi konfirmasi. Apakah Anda yakin simpan rekam formulir? Kita pilih ya. Berikutnya, kita akan masuk ke dashboard. Nah, di sini ada status pendaftarannya. Di sini statusnya adalah lengkap. Kalau sudah lengkap, aksinya nanti akan ada rekam atau edit formulir kalau mau edit ulang gitu ya, ada yang salah dan sebagainya. Kemudian kirim token atau minta token. Kemudian yang terakhir adalah kirim permohonan. Nah, langkah berikutnya, kalau statusnya sudah lengkap seperti ini, maka kita bisa minta token atau kode verifikasinya ya. Kita bisa minta token, kita klik minta token di sini. Kemudian seperti biasa, kita masukkan CAPTCHA-nya. Kemudian klik submit. Kemudian token berhasil terkirim ke alamat email kita. Kita buka kembali alamat email kita yang tadi sudah kita gunakan. Akan ada muncul alamat atau kotak baru, kotak masuk baru, atau email baru dari e-registration kembali. Subjeknya adalah generate token. Jadi akan ada email baru, subjeknya adalah generate token. Nah, kita buka email itu. Di situ akan ada nomor tokennya, beberapa digit, itu random, bisa huruf besar, kecil, angka, dan sebagainya, alfanumerik. Nah, kita copy saja generate token ini. Kemudian, kita balik lagi ke dashboard yang tadi, ke dashboard permohonan NPWP tadi. Kemudian sekarang kita klik yang kirim permohonan. Jadi kita kirim permohonan. Setelah itu Anda surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan. Saya menyatakan telah memperoleh informasinya dengan jelas. Kemudian telah menerima penjelasan bahwa wajib pajak terdaftar mempunyai hak dan kewajiban yang berlaku. Nah, kemudian isi tokennya kita klik yang isi token ini, kita paste dari yang email yang tadi. Setelah itu kita kirim datanya. Nah, pada saat kirim permohonan, saat itulah rangkaian permohonan NPWP selesai. Jadi kita kirim datanya. Setelah itu akan ada notifikasi langsung. Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor pokok NPWP sekian. Jadi sudah langsung muncul nomor NPWP-nya. Jadi sekarang sudah sangat mudah. Jadi langsung pada saat kita permohonannya lengkap, jadi pada saat statusnya lengkap dan kita kirim permohonan, maka NPWP itu akan langsung ada. Disertai juga KPP di mana Anda terdaftar. Misalkan NPWP sekian, di KPP Pratama mana misalkan. Seperti itu. Jadi NPWP-nya sudah ada. Ini juga bisa Anda cek di emailnya kita. Jadi kita bisa cek lagi di email kita. Akan ada email baru, subjeknya pendaftaran e-registrasi pajak diterima. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik saja. Akan ada semacam kotak masuk baru. Di situ pemberitahuan, terima kasih telah bergabung ke dalam barisan pahlawan keuangan negara.
Kenapa? Karena Anda sudah menjadi bagian dari wajib pajak. Anda sudah punya nomor NPWP. Jadi di sini Anda punya nomor NPWP, nomor pokok wajib pajaknya, sekian Anda catat. Kemudian setelah itu juga akan ada beberapa notifikasi pemberitahuan, misalkan tempat terdaftar, kemudian, nah, bagaimana jika, kan itu baru nomornya saja ya, bagaimana dengan kartunya sekarang? Nah, kartunya nanti akan dikirim ke alamat yang kita tulis tadi, ke alamat domisili kita, atau alamat sesuai dengan KTP kita. Yang mengirim siapa? Yang mengirim adalah kantor pajak tempat Anda terdaftar. Jadi misalkan Anda terdaftarnya di Jakarta, Pesanggerahan gitu, maka yang mengirimkan alamat NPWP-nya nanti akan dikirimkan oleh Jakarta Pesanggerahan beserta surat keterangan terdaftarnya. Apabila ternyata sudah kita tunggu 1 bulan lebih gitu ya, ternyata kartunya tidak kita terima, maka kita bisa minta cetak kartu di kantor pajak manapun, di kantor pajak terdekat. Jadi misal Anda saat ini tugasnya di Bandung, terdaftar Anda di Jawa Timur, di KPP Pratama Lamongan misalkan. Maka Anda bisa menuju ke kantor pajak terdekat yang ada di Bandung. Silakan Anda bawa ini, notifikasi dari email ini, silakan Anda cetak nomor NPWP-nya. Sama kejadiannya kalau misalkan NPWP-nya hilang, rusak, dan sebagainya, silakan Anda bawa ke kantor pajak terdekat dan mendapatkan NPWP itu secara gratis. Semua layanan pajak itu tidak ada yang kena biaya. Jadi, pastikan Anda mengerjakannya sendiri. Kalau Anda minta bantuan ke orang lain, atau apalagi kalau pakai biro jasa dan sebagainya, itu kan biasanya ada biaya ya. Nah, saya sarankan silakan Anda mengerjakan sendiri. Di tutorial ini sangat mudah untuk dijalankan, sangat cepat bahkan. Paling untuk pengerjaannya mungkin tidak sampai setengah jam, kalau data-datanya lengkap. Seperti itu. Jadi silakan Anda tunggu saja nomor NPWP-nya atau kartunya sendiri. Tapi kalau nomornya, Anda sudah bisa dapatkan langsung. Jadi nomornya yang tadi ya, nomor NPWP yang tadi. Sementara kalau kartunya, itu silakan tunggu di alamat yang sudah Anda tulis tadi. Berikutnya ada beberapa notifikasi terkait dengan pembayaran maupun pelaporan SPT. Silakan dibaca tentang apa saja yang harus dilakukan kalau kita membayar pajak, kalau kita mau lapor SPT, kapan harus dilaporkan, syarat-syaratnya apa saja. Nah, itu silakan Anda baca di notifikasi yang kita kirim lewat email masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah setelah itu Anda juga bisa gabung untuk mendapatkan newsletter dari pajak yang kita kirimkan ke alamat email. Kemudian kalau butuh informasi lebih lanjut, dari DJP juga menyediakan beberapa kanal media sosial, mulai dari Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, kemudian ada kering pajak dan juga situs pajak yang di pajak.go.id tadi. Jadi semua informasi sudah kita berikan melalui media sosial ataupun situs. Jadi silakan itu digunakan untuk menambah informasi. Baik, kurang lebih seperti itu untuk tata cara permohonan NPWP secara online atau tutorialnya. Semoga tutorial ini berguna bagi Anda bagi yang saat ini masih bingung untuk membuat NPWP. Dan sekali lagi, untuk pembuatan NPWP ini atau untuk layanan seluruh perpajakan itu tidak ada biayanya. Jadi silakan Anda maksimalkan fasilitas ini, kemudian silakan Anda gunakan tutorial ini untuk bisa mengajarkan ke orang lain. Terima kasih atas waktunya, silakan subscribe channel ini apabila berguna bagi Anda. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa mampir di Instagram saya atau di podcast saya juga. Di Spotify, silakan search di kolomnya, itu Bicara Pajak Podcast.
Kurang lebih isinya kalau untuk podcast itu lebih ke pembahasan. Tapi kalau untuk yang YouTube itu mungkin ada lebih luas lagi, ada tutorial dan sebagainya. Silakan Anda dengarkan podcast saya juga. Terima kasih telah mendengarkan dan juga melihat channel ini. Terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.